Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari Al-Fatihah. Khususan ma'alif kitab Bidayatul Hidayah ta'alif al-alim al-alama hujjatul Islam wa barakatul anam al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimallahu ta'ala fi darin amin wa kullu syekhina wa murabbina solihin wa furu'im sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bidayatul Hidayah karangan al-alim al-alama hujjatul Islam wa barakatul anam al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali radhiyallahu anhu. Wa Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tawasi wa yaqna bi Abi Hamid. Beliau ngarang kitab namanya Bidayatul Hidayah. Imam Abi Hamid, bapaknya Hamid, sama macam kali ya, dijulukin ke anak ya. Kalau ini Abi Hamid, bapaknya Hamid, namanya anaknya Hamid. Nama bapaknya Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Jarang sekali nama itu sama sampai 3, paling 2. Muhammad. Kalau ini Muhammad. Harto nggak ada. Ya. Tuh. Imam Ghazali radhiyallahu an terkenal dengan hujjatul Islam. Beliau mengarang kitab yaitu Adab wal Ilm wal Faqih, adab, ilmu dan ahli fikih. Imam Ghazali radhiyallahu an beliau adalah terkenal ahli filsafat, yang mana ahli filsafat ini itu yang banyak dipakai oleh orang, dan beliau kembali atau punya negara, punya tanah itu di daerah Tus, itu kurang lebih di Baghdad. Imam Ghazali radhiyallahu an, kalau kita biasanya kalau Baghdad siapa? Fatihahnya sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Jailani. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Biasain kalau kirim Fatihah, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Al-Jailani. Karena kebiasaan orang Indonesia nyebut ini Al-Jailani. Kalau Al-Jailani itu lagi ngerep, lagi nandur Jailani. Ya. Kalau Al-Jilani jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Dalam kitab ini, dalam ibadah ini memakai akhlak, memakai adab, memakai budi pekerti, memakai sopan santun,
memakai tata cara yang baik dan bijaksana serta benar. Salah satunya adalah adabul wudu. Babnya masuk ke bab wudu, bab sholat, bab kamar mandi. Nanti ada namanya bab mau tidur, bab taat, bab ibadah, banyak. Kayaknya setahun juga nggak habis kayak gitu. Di sini terangkan yang Allah Subhanahu wa ta'ala minta pertanggungjawaban seorang hamba ketika hidup, antara lain adalah sholat, puasa, zakat. Sholat, puasa bulan Ramadan, dan zakat mal. Itu yang ditanyakan. Makanya ada qaul ulama mengatakan, sekaya apapun kamu, sebanyak apapun sedekahmu, sebanyak apapun kebaikanmu, yang pertama ditanyakan adalah kaifa sholataka, bagaimana sholatmu. Ada ulama yang mengatakan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 5 waktu. Makanya sering tuh para kiai, para ustadz, para habaib yang yang rangkul semua orang. Ketika kau jadi bajingan, silakan jadi bajingan. Kau jadi penjahat, silakan jadi penjahat. Karena itu masing-masing. Yang aku tekankan nanti yaumil kiamah di alam kubur, bagaimana sholatmu? Ada orang yang mengatakan pula sholatnya rajin dulu, nggak pernah ketinggalan, tapi mulutnya ya Allah Rabbana, ya. Terus perilakunya masya Allah agak dantak. Terus judi mah jalan terus, maksiat mah jalan terus. Jangan dicampur adukin. Sholat mah sholat. Sholat yang 5 waktu jangan pernah ditinggalin. Tapi ada yang mengatakan pula as-sholatu ya Allah Rabbana. Lupa ada dulu. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan. Nah ini ketika salatnya benar, ya, wudunya benar, insya Allah pasti wudunya benar, salatnya benar, insya Allah bisa merubah perilaku seorang hamba. Walaupun dia itu bajingan, walaupun dia itu tukang maksiat, walaupun bejat, perilakunya nggak benar. Kalau wudhunya benar, sholatnya benar, niscaya yang tadi tuh, yang bajingan, yang bejat, yang maksiat itu keren. Tapi kalau wudhunya kurang benar, sholatnya kurang benar, insya Allah juga ya perilakunya kagak berubah. Prinsipnya adalah sholat itu ada di kanan, perilakunya ada di kiri. Jangan dijadiin satu nih. Terkadang kita ngomong nih mulut nih gampangan. Sholat wajib, aku ustaz. Ini enggak. Sholat tunggang tuingin, jidatnya hitam, perilakunya jadi penjahat. Sini jangan dijadikan satu. Ya sholatnya lain, perilakunya juga lain. Tetapi kalau wudunya benar, sholatnya benar,
insya Allah perilaku perbuatan yang kurang baik itu ada rem. Nah di sini Imam Ghazali mengatakan, makanya wudunya pakai ada pakai tata cara, pakai sunahnya pakai apa itu biasa kita wudu aja ya. Enggak, cuci kakinya kagak, cuci tangannya kagak, terus istinsaknya juga enggak, madu-madonya kagak. Salah-salah ini ya menyala-nyalakan air dengan tangan enggak, langsung aja wudu. Padahal wudunya itu ada yang pertama akhlak yang tadi pakai peci. Ini pakai ini. Wudu begini ke atasin gitu. Atau dua pakai sendal. Nanti ada tuh di kamar mandi pakai sendal. Terus pakai ini wudunya jangan telanjang. Wudunya jangan pakai celana pendek, celana buntung. Sebelum wudu, sunah wudunya dulu, istinsyak dulu, madmadah dulu, kumur dulu, masukin air ke dalam hidung dulu, cuci tangan dulu, cuci tangan dengan sela-selanya begitu, bersihin kukunya dulu, terus bersihin kaki dulu. Iya. Hah? Secara hukum fikih itu kan gak wajib. Hukum fikih yang wajib apa? Yang pertama nih niat, awalu niat. Enggak, yang pertama awali dengan niat. Muqarranan bi fi'lihi, berbarengan dalam satu pekerjaan. Berarti apa yang pertama basuh muka. Nah, basuh muka ini dibarengin dengan nih. Nah, dalam fikih nanti dalam fikih sunahnya ada nggak? Ada. Apaan sunahnya dalam fikih? Itu tadi kumur, masukin air ke dalam hidung. Tuh sunahnya lagi basuh apa nih? Kedua telapak tangan, cuciin dulu, takut ada apaan, kuku. Sunnah. Imam Ghazali merangkum itu. Terusnya lagi nanti ada yang tidak dalam kesunahan tapi pakai adab. Kamar mandi pakai tutup kepala. Tutup kepala terserah mau pakai caduk apa caduk. Gayung boleh, pakai peci boleh, pakai selampe boleh, pakai tudung boleh. Ntar kamar mandi mau kencing, mau BAB, pakai mau kamar mandi, mau bahasa kasar mau berak, pakai peci. Tong berak pakai peci nggak kong? Ada, tuh, ayo dah, pakai. Tuh, terus pakai sendal. Nah, sendal di kamar mandi jangan keluar dari kamar mandi. Kamar mandi jangan. Khusus kamar mandi, sendalnya khusus di dalam kamar mandi. Jangan pernah keluar. Paham? Jika enggak di kamar mandi keluar, walaupun suci dibersihin suci, jangan khusus. Ini di kamar mandi. Nanti ada. Ini kita terangin dulu ya. Terus lagi apaan? Ntar bab istinja, bab toharoh. Mau tidur, sebelum tidur wudu dulu. Habis wudu enggak pakai minyak wangi, ceret. Minyak wangi tidurnya menghadap kiblat. Tuh. Kalau kama fil kubur, kama seperti orang yang di dalam kubur. Pakai bantal ya, pakai bantal. Kiblat ke sono. Berarti kan palanya dari mana? Ke sono. Utara ya? Hah?
lor. Barat, timur, utara, selatan, lor ya. Loh, ada pala itu. Mukanya ke sono. Kayak bantal gitu. Kaget. Tuh. Bantal. Kalau mau pakai bantal. Aduh guru mau sunnah pakai bantal nggak? Ya itu mah sebenarnya bukan daleman sunnah. Kaifiat tariqah itu lil adabat, karena akhlak adab. Nggak harus begini, itu nggak pakai bantal dong bro. Nah bantal itu sebenarnya kaidahnya di dalam hukum itu wajib sebenarnya kalau orang yang punya wudu sama tempatnya buat sholat. Kenapa? Kalau pakai bantal, ini tidurnya biasanya tiduran ya sejadah ya. Tidur sejadah, melentang aja gitu ya. Ya kan? Sejadahnya buat sholat. Nah kalau andai kata enggak pakai bantal, ini apa namanya, kotoran atau air atau udara yang ada di perut itu keluar tuh di mulut, jadilah iler. Kalau nggak pakai bantal, ilernya najis. Berarti sejadahnya najis nggak? Najis. Kalau pakai bantal, iler najis nggak? Kagak. Kenapa? Karena keganjel. Berarti air liurnya cukup yang ada di sini. Karena yang di perut kagak bakalan naik. Karena ini naik nih, ganjel gitu begini kan. Kalau nggak pakai apa? Nggak pakai bantal kan begitu tuh. Keluar kotoran yang ada di sini naik kan. Nah, kita nggak berasa. Ntar pas udah tidur, icium coba dah. Ilernya insya Allah lain. Baunya lain. Baunya lain. Nggak sama. Jadi ketika kita ngaji, dia akan tahu tuh. Ketahuan. Ketahuan apanya? Ketahuan tata caranya tidur. Ketahuan hukumnya iler itu najis atau tidak. Nah ketika najis atau tidaknya itu baru ketahuan kalau kita mengerti dan belajar ngaji. Itu kalau kita ngaji. Kalau nggak ngaji apa botak sariawan bakal tahu itu hukum. Nah, di dalam kitab Hidayatul Hidayah nanti dijelaskan satu-satu. Ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Nah, terusnya lagi kaifiat tidur, kaifiatnya nanti berhubungan badan, jima. Ini kagak cek udah kelar ya. Udah cek udah. Ya begini kita, ya sah-sah saja. Yang larang nggak ada yang larang. Dosa kagak, harus bunyi dewe. Telanjang. Ini enggak. Ya enak kalau bunyi dewe. Nanti ada akhlaknya, adabnya. Tuh. Ada doanya ya, ada doanya. Tuh, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allah Akbar gitu. Kemudian Allah Akbar. Nanti ada semua di sini pelan-pelan. Kita rapiin pelan-pelan. Ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan mengerjakan pelan-pelan. Jangan masuk, enggak. Segala sesuatu dalam bab ibadah di dunia ini untuk siapa? Untuk kita nanti. Hadiah kita buat kita nanti ketika kita meninggal. Tata cara yang dibenerin. Insya Allah ketika benar lempeng pelan-pelan kita pakai. Insya Allah perilaku kita berubah pelan-pelan, hati kita juga berubah pelan-pelan. Semua sudah pelan-pelan, nggak ada yang instan. Blok. Segala sesuatu pelan-pelan. Dikit. Ustadz belum tentu juga
kerjain. Dia bisa ngaji, iya ngaji, nerangin ya, dikerjain belum? Tentu. Ayo, siapa lagi? Pelan-pelan kita, guru di sini sebagai guru, ayo kita bareng-bareng belajar untuk mengerjakan. Mudah-mudahan guru bacain, guru terangin, guru pribadi juga jalanin. Antum semua, para jamaah, para asatidz, para murid yang pada dengerin, jalanin pelan-pelan. Berbuat baik yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang baik ketika kita disaksikan nanti akhir ayat. Apakah ini mayit termasuk ahlil khair, orang yang baik? Baik. Cat begitu baik. Padahal ada hukum lagi ntar husnuzon aja baik. Betul. Husnuzon walaupun yang mati bajingan. Enggak, kita husnuzon bahwasanya dia orang baik. Saya baik sangka sama dia orang baik. Walaupun dia bejat pasti dia punya kebaikan. Dan mudah-mudahan saya saksikan dia orang baik. Nah kita di sini ngerjain ini termasuk orang baik. Ntar ada lagi bab wudu, bab sholat, ya nggak? Boleh nggak sholat pakai kaos? Boleh nggak? Boleh. Sholat nggak pakai peci boleh nggak? Boleh. Sholat pakai celana boleh nggak? Boleh. Nah, celana buntung ya nggak boleh, karena auratnya kelihatan. Tuh. Telanjang depan bini boleh nggak? Ya boleh. Bini kita. Cuma ada cumanya, dia tetap aja apa? Aurat. Gitu loh. Tetap aja aurat. Sama siapapun tetap aja aurat, walaupun sama bini kita masih dibolehkan, tetap aja sama bini kita itu adalah nyobain Karto. Di kamar mandi telanjang kok. Ada apa? Masalah. Enggak, Mahadi. Enggak. Coba kemari ngomong apaan kok? Ada istiqomah doang dah. Ada istiqomah cawe doang. Apa lagunya itu kaki-kaki? Kan itu. Tuh. Tetap aja judulnya apa? Nah itu nanti ditutup. Mandi pun sama. Ntar mandi, kalau di sini nggak ada yang mandinya diri, nggak ada. Mandinya apa kok? Duduk, jongkok, duduk itu, jongkok, jongkok, nggak berdiri, mau barkau, itu salah satunya dalam kitab ini, makanya beliau terkenal Hujjatul Islam, ahli filsafat, ahli fikih, ahli adab, ahli masya Allah, orang yang masya Allah. Maka beliau dikatakan Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Salah satu namanya sama bapaknya sama, nama kakek berurutan. Beliau orang yang masya Allah. Nanti kita langsung besok minggu depan bisa masuk langsung bab pasal. Pasal yang pertama, insya Allah ini langsung ke satu pasal mana nih? Qismul awal fi ta'at, di dalam taat. Taat ini kita taat, bagaimana kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Sedikit kalimat taat. Terus sudah taat baru fi adabil istiqrazi minan naumi. Terusnya lagi adab dukhul khala, adab masuk kamar mandi.
Lagi habis itu baru adabul wudu. Enggak, adabul wudu, adabnya wudu. Adabul wudu ada ini pahalanya gini, Wah, Masya Allah. Bacaannya ini. Habis itu adab mandi. Habis adab mandi, adab tayamum. Habis adab tayamum, adab masuk keluar dari masjid. Habis keluar masjid, adab masuk masjid. Habis adab masuk masjid, apa lagi nih? Banyak sebenarnya sih. Orang masuk masjid, masuk aja. Adab ma ba'du tulu'i syamsi ila zawal. Tulu syams terbit. Mata hari ngapain? Ini kagak, enggak tuna ya. Sunset. Di sini adalah doa sama Allah. Bagaimana caranya? Doa yang selalu dinanti-nantikan oleh para malaikat. Ini ada nih. Ini deh. Undeh yang begini demen dia. Ini. Para malaikat itu lagi nantiin seorang hamba ketika matahari terbit. Mana dia nih? Perang. Makanya ada sholat isyraq. Ini bisa ada. Sholat isyraq dengan jalanan dalam sholat isyraq. Sholat isyraq. Lain sholat isyraq. 2 rakaat. Ketika matahari terbit. Itu malaikat lagi nungguin. Siapa ini yang akan meminta kepada engkau ya Rabb? Ya. Terus masih banyak lagi. Paham? Wallahu subhanahu wa ta'ala bi muradih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa radhiyallahu ta'ala sahabi rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana wa Allahumma ighfir lana wa Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa kulli shaykhina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Fatahu ya Alim iftah alaina futul arifin. Ya Fatahu ya Razaq iftah alaina arzakina ma'isatina nafaqatina tijaratina kullu syai'in hajatina bi jahir rasul bi haqqin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'tina kullu syai'in bil qabul. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.